semuanya, makasih sudah datang di live TikTok aku seperti biasa. Hari ini IHSG-nya koreksi ya, minus 0,36% di 6.500 gitu. Menurutku ini sih santai-santai aja sih, koreksi biasa ya. Karena ya masa market kagak ada koreksinya gitu ya. Menurut aku sih kita ini di berapa IHSG di 6.500 itu udah kita sudah resmi uptrend gitu ya. Tadi ganti warna hitam. Nah, ini kita resmi uptrend dengan resisten terdekat. Resisten terdekat di sini nih 7.000-an. Ya, menurut aku kita harusnya mudah nih ke 7.000 nih di atas ini ya. Jadi dinikmati saja ya. Balik lagi kita kemarin downtrend sekitar 6 bulan ya, estimasi kita uptrend kalau ini stabil menurut saya sih iya. Sampai akhir tahun mah gampang lah harusnya ya. DOOH setelah unsuspend. Ini udah unsuspend ya hari ini. Ini kapan nih? 24 Agustus, dia nggak kemana-mana. Oke, DOH menurut aku sih ini mau ke itu masih suspend sih menurut saya. Iya kan nih? 4 hari. Anyway, DOH itu sekarang Kak posisinya tuh ada di atas banget tuh, lihat. Ada di resisten all time high, bahkan udah tembus ya. Menuju all time high yang price-nya, yang harga di mungkin area 360. Kalau lagi kayak begini apalagi lagi disuspend, udah nggak usah ditungguin ya. Nanti kita lihat bagaimana kejadiannya pas sudah nggak suspend. Karena kalau suspend itu teman-teman yang terganggu itu adalah likuiditasnya. Itu aku nggak suka banget ya. Jadi kalau likuiditas terganggu itu nggak ngenakin gitu. Jadi aku nggak suka beli saham yang likuiditasnya nggak stabil. Kalau saham yang banyak suspend kayak begitu tuh aku nggak terlalu suka. Biasanya cenderung aku hindarin. Abis demo IHSG ke 6.700 nyampe ya. Menurut saya sih ke 7.000 kita gampang maksudnya bukan satu hari nyampe, cuma maksudnya kita akan dalam proses menuju ke sana ke berapa 7.000. Nah ini untuk kota ini teman-teman, aku tuh nggak suka karena nih likuiditasnya tuh nggak stabil nih. Yang aku lingkarin di sebelah kiri ini ya, tuh likuiditasnya tuh nggak stabil. Likuiditasnya tuh baru stabil per Maret kemarin, Maret kesini kan. Maret tuh bulan 3, berarti sampai sini ya sekitar kayak 6 bulanan gitu ya. Itu kalau buat aku segitu tuh kurang segitu tuh kurang lama. Karena aku harus senangnya beli saham yang likuiditasnya bagus minimal 1 tahun gitu. Jadi kalau cuma 6 bulan itu kurang menurut saya. Buat standar aku seperti itu ya. Aku mau mindahin apa tadi? Nah ini gitu ya. Jadi aku tidak nggak bakal beli kota atau menyarankan kota. Nah anyway, sekarang kota ini sebenarnya posisinya lumayan ya, ada di MA20. Ini kalau kamu tidak terlalu se-strict saya harus nunggu 1 tahun likuiditasnya gitu ya. Ini sebenarnya kalau kamu nunggu pink IHSG-nya MACD kotanya pink, ini kamu mau masuk sebenarnya rada lumayan, rada boleh ya. Oh ini kalau pakai kalau pakai apa jenenge Stockbit nggak bisa dikontrol Z ya. Kalau dikontrol Z dia pindah ke yang sebelumnya. Oke. Ini soalnya lagi pakai baru ya, biasanya pakai Philips, ini pakai Stockbit. Chartnya, jadi tanganku masih belajar ya. Anyway begitu jadi kotanya ya. Jadi kalau kamu mau beli nunggu MACD-nya pink. Kalau kamu tidak terlalu cerewet urusan likuiditas kayak saya, karena harus nunggu 1 tahun, jadi nggak bakal beli kota ini. Nah SMDR ini kemarin sempat kita tengok-tengok ya. Aku sempat pengen rekomen isi SMDR. Aku punya SMDR 302. Oke Bang Aan, udah biarin aja ya. Tinggal ditentuin kamu mau TP-nya di mana. Mungkin sih kalau aku saranin di area 350-an. TP 350 tuh sekitar sini nih. Nah, sekitar di sini ya, kayaknya cukup oke. Dipastiin aja rasionya 1:2 atau 1:1,5 sama stop loss-nya. Seperti biasa ya. Apalagi nih CBRE. Biasanya saya sih nggak suka CBRE ya. Nah lihat nih CBRE ini aku nggak sukanya nih ya, tuh likuiditasnya jelek.
Nah, jadi ngelihat saham tuh jangan cuma ngelihat kayak 3 hari terakhir, jangan cuma gitu. Kalau aku ngelihat bahkan sampai bulanan gitu kan, supaya tahu profil saham ini tuh seperti apa pergerakannya. Nah, anyway, si CBRE ini baru bagus likuiditasnya itu per November kemarin nih. Jadi di sini ya kurang dikit sih kalau mau 1 tahun ya. Tapi ya apa? Karena saya biasa nunggu 1 tahun, jadi ya udah nggak bakal beli. Anyway, balik lagi kalau kamu tidak se-strict saya, aku tetap tidak menyarankan karena menurut saya ini CBRE posisinya ini lagi nunggu wait and see nih, lihat. Ini kayak lagi proses mau reversal tapi belum jadi reversalnya. Gitu loh. Jadi kita tunggu aja ya. Kalau dia belum stabil di atas MA60 kayak begini, aku sih enggak lah ya, takut. Karena balik lagi tangannya kebiasaan, sorry. Apa tadi? CBRE. Karena aku lebih senang nunggu kalau dia udah stabil di atas MA60, lebih bagus gitu menurut aku. Apalagi nih, apa sih nih aku lagi lihat, swipe to see more. PACK jangan dikejar ya, PACK jangan dikejar. Nih kayak begini. Nih kalau di atas MA5 kayak begini jangan dikejar ya, soalnya ini bikin masalah itu ya. Nanti tinggal nyangkutnya doang ya. Balik lagi kalau aku PACK urusan likuiditas juga nih. Sebelumnya likuiditasnya tuh jelek ya, baru bagus per Februari kemarin. Nih Februari ini di sini ke kanan gitu ya. Jadi baru kayak 6 bulan. Balik lagi menurut saya tidak cukup bagus gitu ya. Aku tidak mau masuk saham-saham yang seperti ini karena kebanyakan drama berdasarkan pengalaman ya. Saya kalau masuk likuiditasnya harus bagus minimal 1 tahun. Apalagi nih Tins, aku masih ada sisa Mbak, bisa nutup 4230 nggak ya? Tanggung banget kan udah dibilang dari kemarin ya. Kan kayaknya itu aja. Tins itu buat aku 4100 itu resisten titik gitu ya. Ke 4230 apa nggak ada artinya menurut saya. Maksud saya gini, itu cuma sesi dikit gitu ya. Saya nggak terlalu memperdulikan yang kayak beda sekian perak gitu. Kalau udah area resisten tuh udah cabut gitu, nggak worth it buat ditunggu-tunggu. Kalau aku gitu, jadi nggak drama gitu ya, cuma nunggu berapa perak gitu, karena nanti kalau dikumpulin sekian puluh transaksi juga nggak ngaruh banget gitu ya. Jadi Tins menurut aku itu udah area resisten 4100 titik gitu ya, walaupun bisa tembus ke 4400. Aku tahu di sini kan tembus 4400 gitu, tapi ya toh pada akhirnya turun lagi gitu ya. Buat saya nggak worth it dikejar-kejar cuma berapa perak gitu. Kalau sudah masuk resisten TP, kita ganti ke yang lain, cari yang lebih bagus posisinya, lebih enak. Kak Dewa, Koka, N-Triple-S belum naik, masih sideways semua. Ayo kita beli Arce naik terus. Oh justru kalau udah naik itu jangan dibeli Kak, itu udah telat berarti ya. Kayak Archie ini nggak boleh dikejar nih kayak begini. Ini justru kamu nggak boleh masuk kalau menurut saya ya, karena udah terbang gitu ya di atas MA5, itu aku nggak pernah masuk yang kayak begitu. Ya kenapa kamu nyangkut, karena masuknya kayak begitu ya. Kalau Dewa ini emang lagi nunggu. Kamu kalau nunggu kayak begini doang nggak sabaran mah nggak usah trading ya. Karena itu memang fase yang harus ditunggu, nggak bisa enggak gitu ya. Harus kita tuh nggak bisa memastikan kapan saham itu naik. Yang bisa kita lihat itu adalah kecenderungan pola transaksinya gimana gitu ya. Kalau setupnya bagus ya udah kita tungguin gitu. Apalagi nih Koka, Koka apa kabar? Kemarin kan mantul ya. Nih Koka mantul di sini. Ya udah kemarin kita ada planningnya Koka kan, Koka. Maksudku mau ditulis. Mari kita tulis. Nah, ini kan planningnya kemarin. Ini stop loss-nya di 155. Salah, biru. TP-nya 284. Nah, begini deh. Ya, kalau mau masuk Koka menurut aku boleh tuh ya. Memang belum jalan, balik lagi yang kamu masuk itu yang belum jalan Kak ya. Kalau sudah jalan itu berarti telat, oke? Terus apa lagi? N-Triple-S juga kemarin udah direkomend ya tuh. Belum jalan sih memang ya. Ini memang ditunggu mau diapain.
ya. Balik lagi kalau udah jalan itu telat, oke? Terus apalagi tadi Bumi, yang nanyain Bumi udah telat kan, disuruh masuk dari kapan itu? Aku aja di 179 kalau nggak salah ya. Kalau baru mau masuk sekarang itu telat ya, telat. Udah di atas MA5 telat, nggak boleh masuk kalau kayak gitu ya. Masuknya itu pas lagi sideways itu, nggak kemana-mana itu, tapi pola jangka menengahnya uptrend gitu ya. Jadi mending masuk Dewa aja daripada masuk Bumi menurut saya. Udah boleh masuk JPFA enggak, Kak? Kan udah dibilang dari kemarin juga JPFA gitu-gitu aja kan analisanya tuh. Belum ya, belum pink. Tapi udah bagus, sudah di MA20 kayak begini, masih menunggu pink kita ya. Menunggu pink MACD-nya nih di sini. Oke, jadi skip dulu JPFA-nya. Tapi jauh lebih bagus daripada dia cuma lari di MA5 kayak kemarin. Ih, cuma nguing-nguing di MA5 kayak gitu. Kita malah nggak bisa masuk ya. Apalagi nih, caps lock belum, TP seger 600 ya, betul ya. Kita lagi nunggu nih, seger nih, udah ngarepnya sih besok ya, tuh. Udah dekat sama 600 ya. Mau dipasang planningnya males, ntar deh tak pasang seger. Udahlah males ya. Pokoknya tuh nanti TP-nya di 600. Lihat di channel biru untuk detailnya si siapa, detailnya di channel biru itu loh, dibaca di layar ya. Bu, caranya bisa MACD berubah warna jadi pink pakai indikator apa? Itu pink sendiri Kak ya, nggak berubah nggak ada yang ubah nih. Ya ini pink sendiri lah di sini, udah indikator settingnya begitu. Laba Kak Anggi, gimana swing bagus nggak? Laba lumayan sini bulanannya. Bulanannya, hariannya. Bulanannya lagi di bawah, rada takut. Coba lihat likuiditasnya gimana. Likuiditasnya jelek, nggak mau Tuh ke sini, lihat. Nih, ini pernah disuspend pasti nih ya. Seperti biasa saya kalau disuspend tidak suka gitu ya. Ini kapan nih? Oktober 2025. Ya udah lama sih. Kalau ke sini masih wait and see Kak. Kalau aku ya, apalagi bulanannya nih, bulanannya lagi di bawah kayak begini. Ini biasanya saya rada-rada deg-degan kalau 3-4 bulannya kayak begini ya. Pengennya 3-4 bulannya yang udah menunjukkan tanda-tanda penguatan berarti gitu. Jangan uget-uget kayak begitu. Masih itu kan kayak masih nunggu konfirmasi, belum kelihatan uptrend kan gitu ya. Saya nggak terlalu confidence, nggak terlalu pede kalau bulanannya kayak begitu. Fast Kak, aku nyangkut 516 fast. Nih. Nah, 516 itu kenapa beli di situ? Karena di atas MA 55 gitu. Udah dibilang jangan dibeli kalau di MA 5 tuh ujungnya nangkut nih. Di sini nih 516 ya. Makanya jangan dibeli kalau lagi naik. Ya belinya itu kalau lagi sideways, kalau lagi uget-uget gitu lah. Kalau lagi uget-uget itu baru masuk gitu ya. Anyway, ini sih kayaknya nyampe dia ke 600 menurut aku si fast ini. Cuma kalau buat masuk aku nggak bisa karena masih di MA5. Aku nggak pernah masuk di MA5 seperti biasa gitu ya. Kalau 560 kayaknya sih bakal kejemput kayaknya kalau ngelihat setup grafiknya ya. Tapi buat feedback diperbaiki kalau untuk entry masuknya untuk entry masuknya supaya lebih bagus ininya. Milih entry-nya itu loh, pilih poin masuknya itu loh. Jadi nggak bagus buat di hold ya Anggi. Apaan? Kalau nanya dikasih kode sahamnya, komennya itu banyak, saya nggak ngeh dari satu ke yang lain ya. Jadi biar relate kalau ngomong tuh dikasih kode sahamnya, oke? Kak Anggi, Adi naik turun, nunggu di MA20 9.400 apa? AAD itu kayaknya resisten deh. Bulanannya mana? Oh, OTW resisten. Nih resisten 11.000 deh, pasang deh. Coba. Ini 11.000. Nah, gini ya. Mingguannya, kayaknya berat nih. Berat Kak, sudah di depan mata begitu. Ini resisten all time high. Di 11.000 kalau aku skip ADI ya. Posisinya sekarang nggak menarik buat dibeli.
udah harganya di atas MA5 di depan moving average all time high lagi ya. Resisten all time high di sini maksudnya tinggal nyampenya doang. Kalau tinggal nyampenya doang kayak begitu itu tidak menarik menurut saya gitu, karena harga cenderung untuk koreksi. Jadi tidak ada momen yang bagus buat masuk. Kang Anggi, bagaimana tanggapannya tentang pipa nyangkut di 231 pipa? 231 kan, ya di ujung Monas 231. Oh ini barang lama ya, 231 kan di sini belum nyampe ya. Ini nggak boleh dikejar teman-teman kayak begini, udah diemin aja ya. Justru makin hijau, makin di atas MA5 begitu tuh makin gak worth it buat dikejar. Oke, kalau kamu nyangkut di 231 ya paling nanti ke situ harganya ya. Tapi balik lagi, walaupun harga mau ke situ, buat aku tetap nggak menarik buat masuk karena di atas MA5 harus nunggu koreksi. Plus kalau pipa ini kayaknya likuiditasnya juga, nah ini kan. Likuiditasnya juga nggak terlalu bagus nih di sini. Likuiditasnya jelek. Nih di sini terus sebelumnya juga nih, sebelumnya lagi acak adul ya. Jadi sebenarnya saham tuh nggak bisa bohong ya kalau kamu bisa baca chartnya gitu ya. Track recordnya dia itu bakal kelihatan sebenarnya pergerakannya gimana. Dan menurut saya itu relevan gitu ya. Walaupun saya aja sampai ngelihat sampai 10 tahun yang lalu kelakuannya kayak gimana gitu. Karena karakteristik saham itu tidak berubah gitu. Jadi biasanya dia history repeated itself gitu ya. Sejarah selalu mengulang apa yang terjadi sebelumnya. Jadi paling enggak kalau kita masuk sebuah saham dan kita tahu sejarahnya kayak apa tuh kita siap mental gitu ya kira-kira. Apalagi nih Adro, Kak Anggi aku switch PTBA ke NES karena lelet malah terbang PTBA-nya, lucu. Kan udah dibilang PTBA ini emang holdnya rada lama ya. Aku juga beli NES hari ini ya, ini lagi galau pengennya sih segernya TP terus nanti buat jadi aku beli NES itu pakai margin, jangan ditiru ya karena Mbak Anggi FOMO ya. Tapi udah saya hitung karena nanti yang dilepas kalau nggak PTBA ya seger gitu, kayaknya sih saya ngelepas seger karena udah lumayan ininya tinggal nunggu TP-nya kan, ngarepnya sih besok kena ya. Jadi aku masih pegang PTBA sekarang posisinya hijau. Aku seneng sama PTBA-nya naik. Emang PTBA ini kan lemot. Aku udah bilang kalau hold sampai 6 bulan tuh biasa untuk PTBA gitu ya, dengan asumsi dia ini ditahan di range pergerakan 2.300 sampai 3.100 di sini. Emang begitu kan gitu loh. Jadi ya itu ya konsekuensinya, karena balik lagi kalau market membaik itu seringnya bagusnya tuh barengan gitu ya. Jadi akhirnya ya gitu, kita akhirnya galau gitu ya, mau beli yang mana semua kayak pengen dibeli gitu. Itu memang cobaannya kalau lagi uptrend seperti itu. Besok libur lagi, iya Kak, saran PJO dong. PJO nih kemarin mau direkomen, nah belum jadi tapi PJO nih menurut aku kalau ini pink nih, ininya pink, MACD-nya pink, menurut aku bagus nih, kita bisa masuk. Nunggu lagi. Kayaknya paling 2-3 hari ini sih bisa jadi itu pink MACD-nya ya. Jadi ditunggu aja. Jangan masuk sekarang. Untung kemarin nggak jadi rekomen. Karena ini kalau masuk sekarang menurut saya jauh lebih bagus entry-nya, kita deket MA20 kan di sini. Jauh lebih menarik menurut saya ya. Jadi nanti kita tunggu aja. Adro close 2630, sekarang Mbak OTW 2900 nggak? Aduh, jangan ngarep dulu Kaan. Udah dibilang Adro ini 2000 tembus ke 2600, 2630 tuh nggak berarti apa-apa gitu ya. Maksudnya udah sering banget Adro tuh kayak gitu tembus dikit nih. Kemarin juga kan rekornya di sini nih tuh 2700 bahkan kemarin kan. Balik lagi kok dia gitu ke bawah 2600, sabar ya. Kalau nunggu kayak begini tuh iya secara teknis begini tuh breakout betul. Tapi cuma satu breakout, satu candle tok til gitu tuh nggak berarti apa-apa, sabar. Apalagi lawannya gitu kan ya. Lawannya itu adalah nih MA60 bulanan kayak begini tuh hati-hati ya. Jangan cuma ada satu candle tok til kayak gitu terus kita heboh, wah breakout gundulmu, seringnya begitu gitu ya. Jadi nanti sabar, kalau dia beneran misalnya cium ke atas gitu ya sampai misalnya stabil di atas 2700 terus koreksi bikin biasa pergerakan begini, uptrend begini, nanti juga kelihatan. Kita nggak akan kehilangan momen, apalagi ini Adaro guys gitu ya. Nggak mungkin Adaro uptrend dan kita nggak tahu, itu nggak mungkin ya, karena ini adalah saham yang sangat populer gitu ya. Kalau dia kalau sesuatu terjadi misalnya uptrend gitu ya di atas 2600 kita pasti tahu. Sabar ya, santai. TOWR Mbak bisa sampai ke harga berapa? Aduh, TOWR nih
TOWR. TOWR ini teman-teman, aku tidak suka bulanannya tuh. Kalau bulanannya kayak begini saya itu nervous gitu ya. Jadi aku emang nggak suka yang bulanannya 3-5 bulan sebelumnya tuh menunjukkan tanda-tanda pelemahan kayak begitu tuh saya nggak suka gitu ya. Nah ini kayak begini, kalau saya ini nggak bakal saya kejar TOWR kayak begini. Tapi kalau kamu nanya potensi kenaikan sampai ke berapa, target terdekat mungkin 480. 500 deh, makin rakus-rakus menurut saya sih nggak nyampe ya. 475 tuh sekitar itu ya, garis ungu itu yang tadi aku tarik. Paling sekitar itu ya. Tapi itu bukan berarti kamu boleh masuk, karena menurut saya ya nggak worth it buat dikejar tadi. Keadaan setup bulanannya saya nggak terlalu suka. Hadit nyangkut dari 5 bulan baiknya gimana ya Kak? Wah ya nggak tahu. Kalau beli saham itu balik lagi harus udah punya plan waktu awal beli, bukan udah beli terus kita galau ya. Nah ini berkaitan dengan Hadit nih, ayo kita bahas. Hadit ini saham yang tipe saya nggak suka, karena nih tuh lihat likuiditasnya buluk ya. Ini sebelum Desember dia buluk ya kan di sini. Nah yang terbaru ini juga buluk tuh kan, sering berhenti di 50 kayak begini. Ini tuh tanda-tanda aduh big no lah ya. Saya kalau kayak begini-begini tuh males teman-teman ya, kalau yang parkir-parkir di 50 kayak begini. Apalagi teman-teman ini mau ada aturan yang itu loh 50 dibuka itu loh. Aku mau nongol dulu. Yang 50 dibuka itu loh, buat tahu kan asing mau keluar Goto karena masih pegang Goto dan Gotonya nggak ada perubahan gitu kan kayaknya sih gitu ya. Tapi regardless, maksud saya apapun alasannya kenapa aturannya diubah 50 mau bisa dibuka sampai saham bisa 1 perak, itu menandakan kita harus jauh lebih hati-hati dalam transaksi. Karena sekarang kalau dulu kita bisa yang ya nanti kan mentok di 50 udah nggak bisa turun lagi, sekarang nggak bisa ke 1 perak mencret gitu kan ya. Jadi maksud aku balik lagi, menurut saya tetap perlu memperhatikan likuiditas, karena itu tadi ya mau ada perubahan aturan. Jadi tolong jangan asal cemplung-cemplung aja gitu ya, harus lihat setup secara keseluruhan. Anyway teman-teman, kalau kamu mau belajar technical analysis tuh biasanya ada 3 topik yang aku saranin kamu harus kuasain ya. Yang pertama tuh tadi likuiditas saham, ngelihatnya tuh pakai chart kayak begini. Kalau chartnya bolong-bolong itu biasanya likuiditasnya jelek. Terus kedua itu tren saham gitu ya. Jadi kalau aku itu cenderung masuk di saham yang jangka menengahnya uptrend. Jadi kalau jangka menengah downtrend aku emang nggak pernah masuk, karena emang nggak mau, karena lebih mudah nyari profit itu kalau setupnya jangka menengahnya uptrend. Itu kayak membantu planning kita lebih bisa tereksekusi dengan baik ya. Itu kedua. Terus ketiga itu support and resistance, atau belinya di dekat MA20 atau MA60 gitu ya. Kayak misalnya kita nunggu JPFA, PJO. Aku catat dulu. Aku catat. Ayo dong. Aduh, ini ribet banget sih. PJEO apa tadi, JPFA. Nah, lagi nunggu ping, MACD ping ya. Nah itu jadi harus bisa nguasain itu. Kalau enggak itu repot ya, kalau kamu nggak ngerti 3 konsep itu. Dan sebenarnya 3 konsep itu bisa kamu cari di YouTube kok. Itu bukan kayak hal yang rahasia gitu ya. Itu kayak topik klasik technical analysis sebenarnya ya. Tapi kalau kamu mau belajar sama aku ada kelasnya nih di sini gitu ya. Kelasnya itu 3 bulan, terus pakai kelasnya 3 bulan buat yang udah serius gitu ya. Jadi modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik, karena kalau 10 juta tuh lebih enak untuk menerapkan money managementnya, lebih bisa menurut aku gitu. Udah aku hitung soalnya minimalnya berapa untuk di kelas, supaya experience-nya atau pengalamannya bisa yang terbaik lah gitu ya. Nah itu terus di kelasku ini ada PR-nya jadi harus ngerjain PR gitu ya, harus ngerjain PR biar kamu beneran belajar analisa gitu. Karena kalau cuma nonton video biasanya lewat-lewat gitu aja, oke? Nah kalau kamu kepo bisa DM aku di TikTok sini ya. Kalau ikut kelas atau kepo gitu ya, itu jangan ngarepin rekomendasi nih aku bilangin, karena rekomennya nggak ada ya. Kalau ada rekomen aku taruh di channel biru sini, masuknya dari profil TikTok aku. So far sini kita belum nemu ya yang buat rekomen besok gitu, lagian besok libur. Jadi kayak kita santai-santai dulu gitu ya besok. Tapi anyway, kalau mau masuk ini profil dari TikTok aku gitu ya. Aku harap di channel biru ini nggak cuma buat contekan doang, tapi kamunya buat belajar gitu ya. Jadi mau usah dilihat kalau misalnya aku ngasih rekomen, dibuka chartnya, kenapa levelnya di situ, kenapa stop lossnya di situ dan segala macam. Jadi biar berfaedah gitu maksudnya, oke? Apalagi nih saham liquid nggak dilihat 1 bulan dilihat 1 bulan chart.
Apalagi nih, ikutan IPO swap nggak Magi? Kayaknya enggak Kak Putri, soalnya nggak ada duit, nggak ada duit. Duitnya kan habis buat trading kan gitu loh, buat maksudnya cashnya habis gitu. Sedangkan kalau IPO kemarin kayak kemarin tuh, duit ditahan misalnya ala-ala beli 3 juta, 3 juta di hold, akhirnya dapetnya cuma berapa, 300.000 masih kembali gitu kan, ngeselin lah. Jadi saya malas kalau marketnya lagi bagus kayak gini. Aku tuh malas ikut IPO. Kemarin ikut IPO buat experience aja, karena udah 10 tahun gak ikut IPO gitu ya. Pengen experience aja, terus waktu itu lagi nggak trading kan, dananya nganggur, jadi kupikir ya udahlah gitu buat seneng-seneng. Kak, kelasnya jam berapa? Kelasnya itu pakai video ya di channel biru, bukan channel biru, kelas yang ini yang private ini pakai video, jadi bebas, nggak ada maksudnya tidak terpengaruh sama jam gitu. Kota Bevin gula bagus gak sekarang dibeli buat swing Kak? Enggak ya. Kalau Bevin mungkin kemarin masih wait and see kayaknya, tapi kalau gula nih kayaknya bunuh diri nggak sih, maksudnya ke bawah gitu gerunjung. Oh enggak, gula itu masalahnya, nah nih ya, gula itu masalahnya dia deket resisten all time high di 800 nih. Aku kalau kayak begini aku jauhin guys yang kayak begini-begini ya. Jadi kalau dekat resisten all time high itu jangan main-main, karena ada alasan kenapa dia jadi all time high, karena memang kuat gitu ya, namanya aja all time high gitu. Nah nih tuh ya, garis ungunya itu kuat teman-teman. Saya tulis resisten all time high. Jadi jangan macem-macem sama si 800-nya gula ini. Kalau aku skip jauh banget ya. Terus kota juga sama, balik lagi tadi udah aku jelasin gitu ya. Aku nggak suka kota karena likuiditasnya jelek, belum 1 tahun stabil gitu. Tapi kalau kamu tidak serewel saya, kamu bisa beli kota ini deket MA20, rada lumayan. Nanti nunggu nunggu ini MACD-nya pink di sini ya. Kalau misalnya kamu dapat MACD-nya pink masuk mungkin oke. Tapi kalau saya pribadi nggak bakal beli, karena balik lagi likuiditasnya harus stabil minimal 1 tahun. Itu kayak aturan buat saham yang masuk portofolio aku salah satu screeningnya begitu. Bevin menurut aku belum bisa masuk, ini masih dronjong gitu ya, masih ke bawah kayak begini. Mungkin OTW 780 nih kira-kira di sini ya. Ditunggu aja si Bevin ini ya. Belum ada entry yang bagus sekarang, itu menurut saya masih koreksi, masih ke bawah lagi, sabar. No money no materi itu kata Bang Hendra. Aduh. Kalau yang kelas private bayar doang, masa kelas private nggak bayar, gimana sih? Guys, Ipo sendirian jadi naga nih, aduh ya. Apalagi nih Prim tuh kemarin breakout apa ya? Oh ya tuh, bulanannya tuh gimana Prim? Nah ini loh kenapa aku tidak tertarik sama Prim itu, karena ini nih bulanannya, lihat ya. Jadi dia masih ditahan, harganya itu ditahan nih MA60 bulanan. Itu kalau ditarik MA60 bulanannya nih ya tuh ditarik garis kayak begitu biar kelihatan di mana di hariannya. Nah tuh udah deket banget tuh ya. Jadi itu gunanya narik garis gitu ya, maksudnya kita biar tahu posisinya. Nah nih ini tuh garis ungunya tuh MA 60M. Nah ini biasanya kenapa selalu aku tulisin, karena biar kita tahu, karena kalau nggak ditulis itu kita rumangsanya oke aja gitu ya, rumangsanya wow jos kotos nih gitu ya, ternyata nggak juga gitu ya. Itu dekat MA 60 bulanan udah deket banget, sama aja deket resisten gitu ya. Kalau aku jauhin gitu, karena kalau toh kita beli satu ini di atas MA5 nggak bisa masuk, kamu harus nunggu koreksi. Terus udah gitu ya relatif tidak bisa bikin trading plan yang bagus lah untuk 1:1, 1:2 atau 1:1,5 gitu. Jadi dibiasakan nggak hanya ngelihat chart lagi naik gitu terus beli gitu ya, tapi harus ada perhitungan resikonya kayak gimana. Oke, TLTL gimana Kak? Masih nunggu koreksi ke MA20 ya? Iya nih, TLTL ini kemarin breakout all time high. Nah nih kan, ya dia malah naik lagi, kampret ya, sedih deh. Tapi ya sudah, aku pokoknya nggak mau ngejar gitu, karena kemarin bikin planning FOMO juga kagak ada yang bener kan hasilnya gitu ya. Jadi aku ini sih total masih nunggu ya dia ini sekarang resisten all time high-nya di sini nih. Kita harus pakai yang ujung, nggak ada pilihan lain, 1600. Saya coba kita pasang 1600. Nah tuh ya 1600-nya udah dekat. Terus hariannya kayak begini. Nah itu ya nggak bisa beli kita. Kalau beli nyangkut itu ya. Resisten all time high. Nah gitu.
Jadi ya sudah, kesabaran kita diuji ya. Udah grafiknya kayak begitu tapi nggak bisa beli. Kemarin itu kan harapannya dia koreksi ke sini kan, EMA 20 atau EMA 60 gitu loh. Kalau nggak, ternyata nggak koreksi kayak sekarang, ya udah berarti bukan rezeki. Karena dikejar juga ya saya 9 dari 10 ngejar kayak begitu, ujungnya nyesel gitu ya. Jadi biasanya saya ya udah, kalau kayak begitu berarti nggak bukan bukan rezeki, udah biarin aja gitu. Review boba. Aduh, boba bulanannya gimana nih? Turun Kak ya. Satu ini disupport. Nih, ini disupport, tinggal jebolnya doang Kak, tinggal gitu ke bawah ya. Itu tinggal jebolnya doang pokoknya ya. Terus udah gitu bulanannya ini lihat tuh ya, 2 bulan terakhir dia merah terus kayak begini. Kalau saya tuh paling males masuk saham yang kayak begini, yang candlenya merah mulu gitu ya, dalam 3-5 bulan terakhir gitu cenderung merah. Itu biasanya aku hindarin, karena berarti dia tren utamanya gitu ya, pergerakan utamanya tuh masih downtrend gitu. Jadi kita lihat aja dia mau kemana. Estimasi sih mungkin dia turun ke 160 ya, 160 tuh di sini nih. Nah nih supportnya kayaknya cukup kuat dari tahun jebot nih 2023 gitu ya, di area situ. Jadi ya buat sekarang sih yang jelas nggak bisa masuk si boba ini. Ini tinggal nunggu nyemplungnya doang. GZCO ini kemarin GZCO direkomen loh tuh. Ya yang mau masuk GZCO boleh nih, udah direkomen kemarin di channel biru tuh. Masih dekat-dekat harganya. Kemarin aku rekomen 185, sekarang 180. Kalau kamu mau beli boleh tuh ya. GZCO-nya kalau mau beli boleh. Koka gimana? Koka kan udah direkomen. Kamu kalau mau beli boleh tuh Koka tuh ya. Stop lossnya ada di 155 ya. Detailnya ada di channel biru seperti biasa. Terus apalagi Elsa gimana Kak? Anteng aja di situ. Iya nih, aduh. Elsa ini ya, aku juga punya nih Elsa modal 690. Ya udah direkomen ya. Kamu kalau mau beli nawar, belinya di 690, dapat syukur, nggak dapat ya udah. Ya harus di bawah 700 menurut saya si Elsa ya. Kemarin nih kita udah balada banget ini teman-teman beli Elsa ya. Udah nunggu mau sebulan mah ada gitu ya. Jadi memang yang kayak begini-begini ini bukan berarti trading plan-nya jelek gitu ya, tapi emang saham belum jalan sih gimana gitu tuh nggak bisa dipaksa gitu ya. Jadi kamu nggak bisa maksain pengen 3 hari nggak jalan kamu jual, 3 hari nggak jalan kamu jual gitu kan. Kalau kamu keseringan begitu, kalau saya ngeledekinnya kayak gitu tuh, ini loncat kodok gitu kan, beli 3 hari loncat lagi gitu. Biasanya kalau kamu kebanyakan loncat kodok kayak gitu, ujung-ujungnya tuh ketinggalan jadi gini, kamu beli A nggak jalan kan 3 hari, pindah ke B gitu, terus A-nya jalan, terus kamu kesel kan, ini kayak bandarnya ngerjain gue nih gitu. Padahal bandar itu nggak tahu, bandar ini aku bilangin bandar itu nggak tahu posisimu ada di mana. Yang person ya, misalnya nih Mbak Anggi ada di mana, Bang Endra ada di mana, itu dia tuh nggak tahu posisinya, karena semua transaksi itu anonim kalau di bursa gitu ya. Tapi dia itu hafal psikologi dan kelakuan retail unyu. Kenapa kalau kadang harga diturunin dulu ke dekat swing low terdekat terus naik lagi, yang kayak gitu-gitu dia tuh hafal psikologi kita gitu loh. Terus misalnya kayak kenapa di running trade dikasih hijau keren-keren biar kamu masuk gitu ya, terus besoknya dibanting. Itu udah kerjaannya bandar, karena dia tahu kalian tuh, kita ini newbie tuh pada ngeliatin running trade. Itu kenapa saya bilang jangan ngeliatin running trade gitu ya, karena itu udah makanannya bandar begitu gitu ya. Jadi Elsa ditunggu saja, sabar. Saya juga pegang 690 tadi ya. Bang Bahtiar, makasih udah jawabin ya. Itu Kak Ria, pegang bumi nggak Kak? Pegang, aku pegang 179. Kalau kamu mau masuk bumi telat, udah jalan. Masuk Dewa aja, udah ada di channel biru nih. Dewa, kayaknya kamu dapat harga lebih murah sekarang. Saya modalnya Dewa di 466. Harusnya sih kamu dapat lebih murah kalau belinya sekarang. Tuh ya, beda dikit, 452 sekarang. Saya di 466. MBMA, Mbak. MBMA nih deg-degan deh, saya 800-nya nih. Nah, ini dipasang. 800-nya itu resisten all time high nih di sini ya. Saya dibikin 800 lah. Nah, ini 800. Terus jadi hariannya. Nah, ini tuh menurut aku si MBMA nih harus nunggu di 520 lah, dekat EMA 20 atau EMA 60 ya. Kalau di garis sekarang kayaknya masih deg-degan deh ya. Ini aja nggak tahu kalau misalnya maksudnya
bisa nggak gitu maksud kita bikin trading plan, karena balik lagi ini kan resisten all time high di 800. Kalau mendekati resisten all time high gitu tuh kita harus TP sebelum resisten all time high ini. Nah, harus sebelum resisten all time high ini, masalahnya bisa nggak kita bikin trading plan yang misalnya kan 800 ya, misalnya kita di 750 gitu TP-nya. Berarti kan belinya nanti harus dikira-kira gitu loh. Maksudnya bisa nggak kita bikin trading plan yang memadai risk reward rasionya gitu loh. Makanya ya balik lagi kadang nunggunya harus kayak gitu. Nggak bisa asal beli-beli aja. GTSI piye? GTSI. Kita ada planning GTSI nggak sih? Kayaknya nggak ada ya. Gue planning apaan sih kemarin? GTSI. Oh ada nih, ada cuy. Nih planningnya nih. Saya hapus. Nah, ini planningnya kemarin GTSI. Kak, kelasnya kalau mau ikut mulai jam berapa ya? Nggak ada jamnya Kak Detektif. Kelasnya itu pakai rekaman. Ya kamu DM aja di TikTok, nanti aku kasih detailnya. Berapa ini? 189 buy-nya. Stop loss-nya 139. Kok ini kita rada sepi ya? Ininya rekamannya tumben. Live-nya 265. Biasanya 200-an gitu. Apakah TikTok lagi di-press sama aparat? Lagi tren guys ya. Baca nggak yang rekening orang diblokir gara-gara mau demo? Ya Allah, ada aja di negara. Ampun. Anyway, kalau kamu mau masuk GTSI masih boleh tuh Bang Hendra menurut gua ya. Ini nyambung gak nih? Ada tulisan disconnect. Halo. Oh, nyambung. Aku pikir nggak nyambung. Kak, cara lihat kapan TP gimana? Kapan TP itu tergantung setupnya ya. Biasanya sih dekat resisten Kak. Terus harus dua kali resiko. Jadi 2 kali ke stop loss tuh harus 2 kali atau 1,5 kalinya. Anyway, tadi yang kota, nih aku kalau kamu mau beli, misalnya kamu nggak se-strike saya, nggak harus nunggu 1 tahun, likuiditasnya bagus. Kamu nunggu MACD-nya pink nih. Nih ya. Tuh MACD-nya masih turun terus, jadi kayaknya harusnya 2, 3, 4 hari ini bisa pink MACD-nya, ditunggu aja. Nanti kalau pink MACD-nya mungkin bisa bikin trading plan buat masuk. Karena balik lagi semua itu kontekstual. Saham itu kontekstual gitu ya, jadi nggak bisa nanti masuk di sini nih pasti untung, nggak bisa begitu ya. Jadi aku selalu ngelihat nanti pergerakan terakhirnya, misalnya kayak ini nih kita nunggu di mana, di MA60 misalnya gitu kan, nanti di MA60 gimana gitu nanti kita lihat aja gitu. Jangan aku tidak pernah masuk duluan tanpa melihat konfirmasi di konfirmasi di marketnya gimana gitu. Ini aku lagi nyeting. Stylenya mana. Nah, ini thicknessnya. Nah, oke ya, begitu. Apalagi nih, kenapa sepi? Soalnya Mbak Anggi nggak pakai filter TikTok jadi pucet. Nggak pernah pakai filter tahu. Cuma ini cerita itu lagi pakai lipstick nude gitu ya. Ceritanya begitu. Tapi emang ini rada-rada pucet sih. Udah males dandan gitu, lipstikan nude, aduh capek deh. Apalagi nih, kalau belum punya wait and see aja N-triple-S. N-triple-S udah direkomen kan bukan? Saya kayaknya udah ku rekomen deh N-triple-S kurang gede. N-triple-S tuh ya, kalau mau masuk boleh tuh ya. Masih sideway, belum jalan N-triple-S-nya. Apalagi nih, bagus gini alami kata Bang Hendra. Dimas udah rekomendasi. Kelihatan gak sih tuh warnanya nggak enak ya, warnanya hijau gitu. Saya tak bikin ya, hitam kali ya, turquoise aja biar kelihatan. Nah, lebih kelihatan gitu ya. Ini lagi moment of truth gitu ya, lagi menunggu beneran breakout apa enggak nih.
si Dimasnya ditunggu Kak ya, jangan balik lagi kalau nembusnya bulanan MA60 kayak begitu, jangan terlalu terburu-buru, sabar ya, karena dia udah di bawah MA60 tuh dari November 2021 nih di sini. Jadi maksud saya kalau kita mau beneran ngelihat dia uptrend, kita memutuskan dia breakout tuh jangan terlalu cepat gitu maksudnya ya, kita wait and see aja dulu. Apalagi ini baru satu candle kayak begini, no ya. Tunggu aja, tunggu sabar. Waduh, nge-lag terus. Maaf, jaringan wifi tetangga sedang lemot. Aduh, enggak tahu ini tuh kemarin tuh yang nge-lag. Jadi ceritanya curhat nih kenapa ganti ke Stockbit gitu kan. Kayaknya yang lemot kan Philips Securitasnya gitu ya. Tapi pakai Stockbit kalau pindah ke bulanan jauh lebih cepat, jadi ya udahlah. Makanya kita eksodus ke Stockbit ini pakai chartnya Stockbit ya. Apalagi nih TPA minggu ini gimana Kak? Aduh, TPA mah paling masih downtrend udah 1 tahun kayak begitu. Nih TPA ya, menurut saya TPA ini belum menarik buat diserok sama sekali. Balik lagi, aku nggak pernah beli saham yang jangka menengahnya downtrend, dan ini tuh TPA jangka menengahnya downtrend Kak, nggak ada debat. Kalau moving average-nya kayak begitu itu downtrend. Cuma memang yang namanya downtrend tuh nggak turun terus, nggak begitu. Kalau sebuah trend itu selalu ada yang namanya pullback. Nah, ini namanya pullback. Kalau downtrend pullbacknya ke atas. Nah, kayak begini kan. Nah, kadang pullbacknya itu kayak begini. Nih, sideways lama kayak begini. Masalahnya pullbacknya si TPA itu dari 1.300 sampai 2.200-an kemarin. Jadi maksudnya pullbacknya tuh lebar gitu loh. Makanya orang tuh kayak pada nggak terima kalau saya bilang TPA-nya itu downtrend. Padahal itu downtrend gitu ya. Nah, saya tetap aja gitu ya, kalau lagi pullback kayak begini juga tetap aja nggak masuk, karena balik lagi aku lebih suka ngambil saham yang jangka menengahnya uptrend gitu. Itu salah satu screening aku kayak begitu ya. Memang agak boring sih gitu ya, tapi mau gimana lagi ya. Anyway, selain jangka menengahnya harus uptrend gitu ya, 2 hal lain yang aku lihat itu adalah pertama likuiditas. Sebenarnya likuiditas dulu sih yang aku lihat. Karena kalau likuiditasnya jelek itu pasti udah malesin lah gitu ya. Data-data yang lain tuh kayak trend, support and resistance pasti jadi nggak valid kalau likuiditasnya jelek. Itu kenapa likuiditas tuh penting sekali buat diperhatikan gitu ya. Terus yang kedua itu tadi ya, harus uptrend jangka menengahnya, dan yang ketiga harus masuknya tuh harus di momen yang tepat lah gitu. Biasanya nunggu harga dekat MA20 atau MA60 gitu ya. Kayak sekarang yang lagi ditunggu nih kan, yang lagi ditunggu mau tuh PJEO kemarin tuh ya, sama JPFA gitu. Belum ada entry yang masuk kayak gimana, yang pas kayak gimana. Jadi nanti kita cek dulu aja. Masih wait and see ya. Nah, kalau kamu mau belajar detailnya kayak apa, aku nganalisa itu aku ada kelas khusus teknikal. Jadi kelasnya ini khusus teknikal, nggak bahasin yang lain. Jadi aku nggak bakal ngajarin fundamental, bandarmologi, terus yang lain-lain lah gitu ya. Terus gaya tradingnya itu juga swing hold beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan gitu. Biasanya sih di bawah 3 bulan gitu ya. Aku sebulan paling 6 transaksi gitu. Jadi kalau kamu misalnya, aku tuh nggak bakal ngajarin misalnya scalping, day trading, beli pagi jual sore, karena memang akunya nggak praktek. Jadi biar ekspektasinya pas kalau masuk kelas aku kayak begini ya. Nah, terus ini rekomendasinya Gak ada rekomen kalau ikut kelas aku ya, karena rekomennya aku taruh di channel biru sini, masuk ke dari profil TikTok aku. Kalau kamu kepo, di kelas aku ini ada PR-nya, jadi harus kerjain PR ya supaya pembelajarannya maksimal. Oke, kalau kamu kepo bisa DM aku di TikTok di sini. Apalagi kita belum dapat nih buat besok nih, kayaknya kita santai dulu kali ya. Mumpung besok kan leyeh ini liburan ya. BSML tumben lelet. Tumben lelet mulu BSML mah. Ya, udah kayak 2 bulan dia nggak kemana-mana sih BSML. Ini coba, masa kita dari tadi udah berapa nih? Udah mau 1 jam nggak ada yang nge-like tuh. Kayaknya TikToknya lagi error deh. Gue curiga kayaknya ini biasa demo. Kemarin kan gitu kan, waktu lagi musim demo orang nggak bisa live gitu kan di biasa lah. Kita jadi gosipin politik gimana sih, nggak jadi. Ini apa lagi nih? BSML.
Nih BSML yang mau masuk boleh. Aku modalnya di 525 guys ya. Kalau kamu mau masuk 515 boleh tuh. Aku sih di 525 udah pasrah aja, aku nunggu BSML naiknya kapan. Karena balik lagi yang bikin aku naksir BSML tuh jangka menengahnya juga. Nih kalau dilihat di bulanannya ya, dia bisa OTW ke 1000 gini, harusnya nih gampang BSML gitu ya. Jadi Bang Anggi semi-semi ngarep gitu ya untuk BSML, makanya mau walaupun ini udah mau 2 bulan kan ya tuh BSML nggak kemana-mana, sudahlah. Aku tabah menjalani lah untuk BSML gitu ya. Plus aku juga suka si BSML ini, maksudnya lebih prefer ya, lebih suka BSML istirahat dulu kenaikannya biar nggak kayak Ades tuh kan naik akhirnya kena FCA kan. Ini kan karena BSML-nya anti badai udah ya tuh ya. Yang lain pada tewas kan kemarin Januari gitu kan, ini nggak ada tewas-tewasnya gitu ya. Jadi 1 tahun jos naik terus ya, baiknya sih kita santai-santai dulu lah gitu biar nggak masuk FCA gitu. Jadi nggak apa-apa dia istirahat, aku setia menanti lah. BSML bakal jadi naga, amin ya. PJO udah dibahas belum Bang J? Udah tadi. PJO ini lagi nunggu MACD pink Bang J. Nih kayaknya kalau MACD-nya pink bagus nih. Nih udah tambah panjang histogramnya, kayaknya masa koreksinya tuh udah sehat gitu lah. Kita tinggal tunggu momen yang bagus buat masuk. Sabar PJO ya, kalau MACD-nya pink nanti pasti kelihatan. Better NES atau FUTR ya Kak HK Rabu. Aku NES udah beli teman-teman di 690 nih, sesuai yang aku rekomendasikan tadi pagi ya. Ini NES kamu kalau mau masuk boleh NES, tinggal cemplung aja ya. Tinggal cemplung aja hari Rabu. FUTR udah ada planningnya. Nah kalau FUTR sih kamu dapat harga lebih murah, boleh tuh kalau mau masuk. Dua-duanya bagus sih menurut saya. Kalau maksudnya gini, kalau FUTR ini baru mau awal kenaikan. Nih kalau kita lihat setupnya tuh ya, baru awal kenaikan. Jadi dia harusnya OTW ke 700-an nih, harusnya gampang ke sini 700-an ya. Kalau NES itu udah break all time high. Jadi maksudnya kita ya rada-rada berpacu dengan waktu, rada-rada deg-degan gitu ya kalau NES. Tapi saya pribadi belinya NES ya. Jadi bebas saja. Menurut saya sih dua-duanya bagus, si NES sama FUTR. Apalagi nih, Adro breakout ya Mbak. Iya, baru breakoutan balik lagi nih yang ngeliatin. Aku tahu Adro ini nafsu banget ya. Udah 2.600 ya, udah lama gitu kan ya. Enggak breakout. Aku tahu, tapi teman-teman percayalah padaku gitu ya. Ini kalau cuma kayak begini jangan terlalu dipercaya, apalagi Adro. Dia tuh sering ugat-ugat ke atas terus turun lagi gitu ya. Sebelumnya ini juga ke 2.700 terus turun lagi gitu. Jadi jangan terlalu jangan euforia ibaratnya gitu. Kita nikmati saja gitu ya. Apalagi kan kita juga nggak bisa langsung beli kayak begitu kan, jadi cuma ngeliatin aja gitu. Kita lihat saja bagaimana nasibnya nanti si Adaro ini. Kalau dia beneran mau take off ke atas, mau jalan gitu syung gitu ke atas, itu jauh lebih bagus gitu ya. Biar blackoutnya tuh biar serius, karena menurut saya kayak begini mah nih kayak begini doang nih, baru 1 doang mah breakoutnya belum serius. Nanti kita nunggu lagi ya. sabar. Sel aja beli Goto. Waduh, apa nih nyuruh sel beli Goto nih. Marco, mana Kak Marco nih? Elsa lemot banget. Aduh ya, ini para netizen jangan terbiasa. Elsa ini teman-teman, ini tuh termasuk saham agresif, percaya atau enggak. Oil itu teman-teman industri yang sahamnya agresif. Tapi agresif itu bukan berarti kamu beli besoknya naik, nggak begitu. Ya itu mah saham badar kayak begitu Pak ya. Enggak, maksudnya gini, Elsa ini termasuk agresif memang. Kadang kalau nunggu tuh lama. Komoditas kan gitu kan, kayak PTBA tuh ugat nggak kemana-mana, baru jalan hari ini. Itu aja jalannya dikit gitu kan dibanding sama yang lain. Memang kalau komoditas kira-kiranya kayak begitu pergerakannya gitu. Tapi menurut saya sih masih worth it buat ditunggu. Itu aku aja udah beli Elsa kan gitu, modal 690. Jadi ya balik lagi, jangan jangan ugat-ugat dikit terus kamunya ngambek gitu mah, ya repot lah ya. BRMS breakout. Jangan beli dulu, sabar ya, jangan beli dulu, sabar tuh. Udah bagus sih menurut saya kalau breakout di atas 700 itu lebih confirm trennya ya. Kalau dia benar mau uptrend nih. BRMS ini menurut aku cakep. Kak siapa tadi yang nanya bulanannya? Kak Rafasya ya. Nanya bulanannya BRMS ini, menurut aku cakep bulanannya. Ini harusnya BRMS jalan tol ke 1100 nih ya, resistennya. Ada di sini, harusnya tuh jalan tol ke 1100. Jadi kalau kamu mau beli BRMS lagi wait and see gitu. Kita lagi nunggu entry yang bagus, karena balik lagi ini udah masuk semua nih. Maksudnya likuiditasnya bagus, lagi uptrend. Kita lagi nunggu entry yang bagus untuk BRMS ini ya. Jadi biar
nunggu koreksi di MA20 atau MA60 gitu. Sabar karena ini baru breakout sekarang. Jadi kita masih wait and see. Karena balik lagi all time high. Nggak asal breakout terus langsung beli gitu ya, biar kamu nggak nyantol maksudnya ya. BSML kayaknya harus nyenggol MA60 dulu baru jalan, bisa jadi Bang J ya. Si BSML ini jadi kita tambah ini loh, nungguin MA60-nya uget-uget naik nih loh. Nah, nih ntar kalau udah kesenggol tuh kali dia jalan gitu ya. Karena sebelum-sebelumnya juga ini kan mantulnya di MA60 gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, udah mau bagaimana Hong, dia maunya begitu geraknya gitu kan, kita tunggu saja. Ku nanti gitu ya, BSML mah ku nantilah, udah I love you full lah pokoknya. Aduh, Bang Hendra udah beli harga 180 tapi sekarang apa bisa ditunggu lagi? Apa nih? Nge-lag terus Kak? Ya habis gimana dong? Dari tadi juga nge-lag mulu nih. Padahal yang lain lancar-lancar aja loh. Ya tuh kan aku ntar pasti ada yang ngeledekin Mbak, wifi-nya dibayar gitu kan. Ya aduh. Mengesalkan lah gitu. Gue sih curiga guys. Jangan. Soalnya katanya tanggal 27 kan ini demonya. Tapi itu sudah, itu intermezzo saja, intermezzo ya. Elsa MEDC dah cerai kah, nggak sejalan lagi. Iya ya, si Elsa MEDC-nya naik nggak sih? Aku belum lihat MEDC-nya. Kayaknya mereka ini ya ceraian kayaknya ya, tuh bener tuh. Jangan gitu dong, jangan begitu ya. Nanti kasihan netizen ya. Si MEDC ini menurut aku emang ya pergerakannya nggak enak sih, karena ini resisten all time high-nya ini aku milih di 1600 kan. Itu udah deket banget teman-teman gitu ya. Jadi pergerakannya tuh ini loh, space pergerakan ini loh, ruang geraknya tuh kecil banget gitu ya, pendek banget kayak begitu tuh nggak bisa diapa-apain. Kita bikin trading plan juga nggak bagus gitu, makanya akhirnya kita kayak ya sudahlah, diikhlaskan saja MEDC-nya gitu ya. Akhirnya makanya saya juga belinya Elsa kan, karena MEDC-nya begitu. Segar nunggu TP jangan di-buy, betul. Jangan beli segar ya. Jangan beli segar. Saya udah kenyang ini. Kita yang beli segar udah kenyang ini, mau nunggu TP di 600. Jangan. Kalau kamu beli nanti kamu yang nadahin. Jangan ya. Jangan beli segar, jangan, nyari yang lain aja ya. Tadi kan masih banyak tuh yang bagus tuh, bisa beli tadi? Banyak kok tadi yang bagus ya, yang masih bisa masuk harganya. BRMS cakepnya masuk di berapa Kak? Masih nunggu Kak ya. Tadi aku bilang BRMS-nya masih menunggu entry ya, tapi ini setupnya udah bagus, bulanan sama uptrendnya udah kelihatan gitu kan, udah break 700. Kita tunggu, sabar ya, karena aku tuh paling nggak suka nebak-nebak gitu loh, kayak misalnya nih nanti masuknya di sini nih gitu ya, karena aku percaya konfirmasi market gitu. Jadi kayak misalnya di ini nih, misalnya aku biasa nunggu di MA60 MA20 kan, ini kan ya area dekat-dekat 590 gitu. Tapi kalau toh nanti harga di situ, saya tuh nggak langsung masuk gitu loh. Jadi tetap nunggu, nanti misalnya nunggu MACD-nya pink atau ada candle Marubozu tuh yang bodinya gendut kayak begini ya, bodinya bulat gitu, bukan bulat sih, maksudnya kotak gendut gitu kelihatan, itu baru masuk gitu. Jadi balik lagi nunggu konfirmasi yang ada di chart gitu. Dewanes PKPK masih boleh yang mau buy. Bang Hendra tuh Bang Hendra tuh ya. Bang Hendra pengamat nih ya. PKPK ini aku rekomen tadi pagi, kalau mau beli kamu masih boleh tuh ya. Nes aku udah beli 690, kamu boleh ya, HK dikit 695, beda dikit lah ya sama teman, nggak apa-apa. Atau mau ngantri di 690 boleh. Terus apalagi Dewa aku udah beli juga di 466. Kalau kamu masuk sekarang harganya lebih bagus tuh, 452 belum jalan ya. Yang dibeli yang belum jalan, jangan nanti udah jalan baru mau beli nih. Yang udah jalan contohnya Bumi ya kan. Ini udah jalan nih, gak boleh beli, udah jalan ya. Aku beli di 179 bareng rekomen kita, harganya sama rekomen. Ya, belinya di situ. Oke, Bris dong Kak. Ya apa kabar nih Bris? Bris ini bulanannya nih, aku tuh bulanannya terus terang aja, nyaliku tuh tak sampai teman-teman nih. Bulanannya kayak begini ya, moving average-nya di atas semua, di atas harga maksud saya gitu ya. Biasanya kalau moving average di atas harga itu, apalagi ini di bulanan, itu tuh naiknya tuh susah, abot alot kalau kata orang Jawa gitu, berat gitu naiknya ke atas gitu. Kenapa? Kalau lagi downtrend itu jangan mau uptrend tuh susah gitu tuh, karena di bawah moving average gitu tuh biasanya saya kalau setupnya kayak begitu tuh saya menghindar gitu untuk kayak setup kayak si Bris ini
gitu. Jadi skip aja lah kalau aku. Ini si Breeze ini lagi nunggu nasib teman-teman nih 1750-nya nih sekuat apa ini 1750-nya ya. Kalau ngelihat dari setup moving average-nya mah masih berat kan tuh moving average-nya MA60 sama MA20-nya menganga gitu ya, jaraknya jauh. Itu biasanya menunjukkan tren penurunan yang masih yang masih kuat gitu loh ya. Itu memang lagi ditahan 1750 ya, kalau kamu berani mau beli di 1750 sih shock, tapi kalau saya biasanya sih ujung-ujungnya nggak berani ya. Saya lebih seneng nyari yang balik lagi yang jangka menengahnya uptrend gitu. Jadi kalau yang masih kayak begini-begini setupnya aku jauhin. Apalagi nih karena terlalu banyak rekomendasi modal nggak kuat. Aduh, jadi emang rekomen itu jadi serba salah ya. Idealnya itu kan rekomen mah jangan banyak-banyak gitu kan. Tapi masalahnya aku sebulan tuh cuma 6 transaksi. Gitu kan, memang dana gitu kan tiap bulan kan aku update kan. Maksudnya update portofolio yang di channel biru itu kan. Jadi maksud aku kalau cuma ngasih rekomen pas saya mau beli kan jadi boring channel birunya gitu loh. Jadi ya buat semi-semi buat semi-semi entertainment gitu sama netizen. Makanya kalau ada yang bagus tetap aku rekomen walaupun aku nggak bisa beli semua gitu ya. Cara masuk channel biru gimana Kak? Aku nggak bisa. Masa nggak bisa sih? Ini di profil aku tuh kan ada linknya tuh, tinggal diklik doang ya. Atau kalau kamu bingung DM aja, nanti aku kasih linknya di DM TikTok ya. Rekomendasi aja soal buy nggak ya, tergantung netizen saham. Iya maksudnya gitu ya. Kalau ini kan kalau terlalu jarang rekomennya kan boring gitu ya. Terus ya rekomen harian juga aku batasin sih. Kayak hari ini tuh aku rekomen berapa hari ini ya, 3 kali ya tadi ya. Itu 3 tuh udah banyak menurut aku. Biasanya tuh 3 tuh udah banyak lah pokoknya. Maksimal banget 4 gitu. Jadi aku gak bakal ngasih kayak rekomen 10 gitu. Menurut saya tuh itu absurd gitu ya. Karena masa ada 10 saham terus nanti belinya gimana. Anyway, kamu belinya yang satu kamu suka gitu ya. Kan aku bilang buat belajar gitu ya. Di channel birunya ini jangan cuma nyontoh doang, yang satu yang kamu suka. Terus kedua oke Mbak. Ya kedua fotonya dibagi ya, misalnya isinya aku isinya 5-6 lah aku saranin. Maksimal 10 kalau matamu nggak jereng gitu ya ngelihatnya. Kalau kuat ya maksimal itu. Kalau di atas 10 nanti jadi supermarket saham gitu. Kamu jadi Alfamart gitu, Alfamart saham. Jangan gitu ya, nanti nggak bisa ngawasin. Biasanya sih 5 sampai 6 8 oke lah. Benarkah rekomen aja tiap hari? Aku jadi sempat berharap tiap hari tapi masih slow semua. Sabar ya. Aku juga baru TP berapa ya? Belum TP kayaknya Agustus ini. Aduh kesel deh. BKSL apa kabar Kak? BKSL kan udah direkomen. Kemarin mana BKSL BKSL. Nah tuh udah direkomen, yang mau beli BKSL boleh yang mau beli BKSL boleh. Why netizen tuh yang mau beli BKSL boleh tuh ya. Masih ada di entry masuk tuh 72. Nanti TP-nya kita di 110. Atau kalau nanti pergerakannya bagus, kamu pede beneran sama BKSL gitu ya, kamu bisa TP di 150 boleh. Tapi ini saya tidak menyarankan, biar beggar. Karena 150-nya itu kuat teman-teman, tapi jangan di atas 150. Ya tapi biasanya 150 itu menarik harga. Jadi kalau udah kayak begini nih kelihatan ada perlawanan kan mau ke atas, ini sangat mungkin ditarik sampai 150. Estimasi ya, balik lagi estimasi. Jangan terlalu ngarep ya. Takutnya kalau terlalu terobsesi mengejar beggar tuh nanti kacau balau portofolionya, atau jadi nggak maksimal justru. Aku pernah soalnya kayak begitu. Di sini tradernya unyu-unyu bukan yang agresif. Tuh Bang Detektif tuh di DM Bang Hendra tuh, aku udah DM linknya tuh katanya. Aduh, makasih Bang Hendra. Aduh ya. Apalagi nih MDKA Harta kan udah direkomen. Nah tuh Harta nggak boleh masuk telat. Wahai saudara-saudara sebangsa IISG, ya Harta tuh telat udah direkomen. Aku udah rekomen Harta suruh masuk di 2200 sorry ya. Udah lama rekomennya, ya nggak lama sih, kayak minggu lalu bagi lebay. Ya minggu lalu rekomennya udah jangan masuk Harta ya, jangan masuk Harta. Yang belum jalan tuh Antam nih kayaknya. Nah nih ya Antam juga udah mulai jalan sih. Kemarin aku rekomen 3140, ini udah 3190 ya. MDKA ini lagi nunggu ping. Oh belum ping ya.
Ih, ugat-ugat begini kagak ping-ping, ngeselin banget sih. Humi nih apa lagi nunggu nih? Ini baru mulai ya elah kecil seiprit tuh MACD-nya seiprit kayak begitu ya. Kagak kelihatan di histogramnya. Nanti nunggu itu biasanya harusnya tambah panjang gitu kan histogramnya merah-merah terus nanti jadi pink nanti kita masuk Humi lah. Ya, masih lumayan nih Humi. Begitu, apalagi nih mantep Kak Anggi hartanya. Iya. Itu harta ini nih ide dari murid sebenarnya ya. Ada murid juga yang peserta intensif, alumni gitu ya. Jadi Kak kayaknya harta bagus gitu. Terus lihat, iya boleh, ayo masuk gitu ya. Aku senang kalau dapat ide dari alumnus gitu. Jadi kayak aku bikin materi berfaedah ya. Karena terus dead cross itu Humian ini menarik nih. Bahas dead cross nih. Mana-mana Huminya dead cross. Iseng-iseng lihat. Nah, nih ya. Dead cross-nya mana? Nggak ada dead cross. Belum dead cross ini. Ya, paling ini cross di sini kan. Tadinya ini kan bukan dead cross, golden cross itu kan 5 ke 20 ya itu, anyway gitu ya. Kalau cross itu teman-teman di moving average nggak perlu terlalu diliatin banget gitu ya, kayak ini ada cross. Terus ini mungkin di sini nih gitu ya, ini ada cross gitu. Nggak perlu terlalu diliatin sampai detail menurut saya, karena biasanya itu dalam pergerakan saham yang kayak begini ini akan terjadi banyak sekali dead cross, golden cross gitu. Jadi kalau diliatin crossnya satu-satu, ditunjuk satu-satu gitu, itu biasanya nanti jadi bingung. Jadi apa nih trennya gitu ya. Jadi kalau saya lebih menyarankan kamu lihat jangka menengahnya. Ngelihat jangka menengah itu paling gampang. Masukin kayak 100 candle nih loh teman-teman di sini nih gitu ya. Masukin 100 candle. Dihitung gak satu-satu ya? Kagak, tolong doang. Nih pakai ini nih measurement ini. Ini kamu bisa klik gitu ke kanan nanti, nah tuh ada berapa bar gitu kan, 165 gitu ya. Jadi nanti kenapa 200 Kak? Karena ya ini sih sebenarnya pribadi aja, cuma menurut saya 10 bulan tuh kayak 200 candle tuh cukup lumayan untuk bisa kita ngelihat tren jangka menengahnya nih kayak begini. Oh iya, nih ada momen di mana misalnya Huminya ini downtrend, ini mulai uptrend lagi gitu ya. Ini kemarin uptrend ke sini gitu tuh kelihatan gitu. Kalau terlalu di zoom, kamu di zoom banget gitu ya. Cuma tuh ke zoom gitu. Kalau terlalu di zoom banget itu jadi tidak maksimal menurut saya. Analisanya nggak terlalu bagus jadinya. Saya nih aduh ke zoom begini capek deh. Di restart. Ayo kita lihat, nah sudah kembali. Oke, begitu bull Kak Anggi. Mbak ikut IP kok enggak Kak Octavian ya. Hepeng ya. Ini aja tadi beli Nes pakai margin, jangan ditiru Mbak Anggi, jangan ditiru ya. Ini kalkulasi ya. Karena aku mengkalkulasi segernya atau PTBA bisa dijual kalau nanti buat nutup marginnya gitu. Jadi Mbak Anggi ada FOMO pengen masuk Nes lagi begitu ya. Tapi harapannya sih segernya yang dijual karena TP, jadi buat ngimpasin aku beli buat Nes. Ini khusus trader profesional. Unyu tolong jangan gampang beli pakai margin ya, nanti bonyok ya. Jangan ditiru. Oke, apalagi nih? Oh ya, IPO. Saya nggak ikutan IPO karena duitnya habis buat trading gitu. Karena balik lagi kalau IPO kan gitu, harus ngasih duitnya di lock gitu kan. Ya 2 minggu mah ada kan gitu. Lumayan marketnya lagi bagus, saya mendingan trading gitu ya. Udah gitu kecuali kalau duit nganggur guru kali ya, nggak tahu mungkin IPO worth it nggak kalau misalnya naro beli ala 100 juta gitu. Katanya kan kalau 100 juta dikasih lebih banyak berapa persen gitu katanya kan, kali biar dapat rada lumayan gitu mungkin ya. Tapi ya gimana ya, saya tuh deg-degan kalau mau masuk IPO gitu, belinya misalnya 3 digit gitu berapa ratus juta gitu ya. Kayak ya kan IPO kan begitu, saya rada-rada deg-degan gitu ya. BSML Kak Anggi, Kak Vivian, BSML boleh masuk. Aku di 525, itu sekarang di 515 kan BSML. Kamu kalau mau masuk sok aja tuh. BSML, nih kalau mau masuk sok aja tuh ya. Aku di 525, kamu kalau mau masuk di 515 ini sok aja. BSML ya. Bull Kak Anggi, nah bull ini sebel deh. Saya tuh sebel sama bull ya. Soalnya bukan sebel gimana, cuma maksudnya ini 500-nya ini itu resisten all time high. Aku tarik dari bulanan. Nih lihat.
Nah, nih aku tarik di sini resisten all time high-nya nih. Kan memang siap 500 kan dia turun lagi gitu ya. Walaupun kadang sih iya ada. Kalau ini sampai ke hampir 700k, 685 di sini gitu. Iya, tapi itu kan cuma satu kali doang gitu. Yang aku cari tuh yang harga sering di situ gitu ya, yang candlenya kayak begini loh. Apa menggrumbul gitu ya, yang grumbul gitu ya. Itu di area sekitar 500. Nah, jadi menurutku 500-nya itu kuat. Nah, udah gitu apa? Kalau 500-nya kuat ditarik garis kan akhirnya sekarang di harian nih kita udah mepet bener kan ya sama resisten all time udah. Ya elah tinggal nyampenya doang itu aja harga udah di 450 kan 448 gitu loh. Jadi dengan sangat terpaksa kita nggak bisa bikin planning bull gitu ya karena udah deket resisten all time high di 500 itu. GTSI Kak tolong. Kan GTSI mah udah disuruh beli bukan? Nah tuh kamu kalau mau beli boleh tuh GTSI udah ada planningnya tuh ya. Stop lossnya ada di 138 ya, detailnya ada di channel biru seperti biasa untuk GTSI ya. Kalau mau masuk boleh tuh. FUTR apa kabar? Nah tuh FUTR juga boleh kalau mau masuk tuh ya. Dapat harga lebih murah dari kita mau stop loss tapi nggak di stop loss ini sebenarnya kemana stop lossnya kena nih yang ini ya cuma mantul jadi ya sudahlah gitu terus akhirnya kayaknya bakal naik gitu. Ini waktu bikin planning FUTR soalnya ini planning FOMO tuh makanya begitu kalau planning FOMO kalau terjadi koreksi ke MA20 pasti kena stop lossnya itu udah kayak langganan makanya saya tuh males beli harus pesan beli yang itu bikin planning FOMO gitu. Kalau dapat pesanan IPO harus pesen di atas 100 juta. Apaan Bang Hendra? Dapat berapa persen loh kalau pesen di atas 100 juta? Takutnya ntar pesen di atas 100 juta cacing kremi lagi. Sedih aduh. Emas Kak udah lari aja. Oh ya? Emas jadi mending di hold aja apa gimana Kak buat bull? Kalau kamu udah beli TP sebelum 500 ya mungkin 480 gitu jual aja situ. Jangan ngelebihin 500 takutnya berapa dekat 500 koreksi gitu ya kan udah resisten. Anyway, apa tadi nanya? Emas Kak udah lari aja masa? Ngeselin banget sih. Emasnya lari antamnya uget-uget. Ya, ini kemarin emas memang dengan sadar tidak beli karena kan ada di MA5 kayak begini kan. Kan yang aku suruh belinya antam karena temennya belum jalan gitu maksudku. Nih antamnya lagi uget-uget di sini nih ya. Antamnya belum jalan tuh kalau mau beli antam aja. Ya belum jalan. Emas tadi jangan dikejar ya, jangan dikejar. Sabar jangan dikejar. BSML target berapa tuh Kak terdekat? BSML itu targetnya piro iki? 700-an berapa kalau trading plan-nya mah? Tadi dulu. Ada di atas. Nah, no. 730, 720 ya sekitar itu targetnya. Ya, walaupun aku masih optimis si BSML ini bisa ke 1000 gitu. Tapi kalau trading plan-nya aku bikin ke 720 ya nanti kita lihat ya. Kita lihat si BSML. Aku juga nggak tahu nih apakah Mbak Anggi kuat iman nunggu sampai 1000. Saya sih nggak yakin ya. Tapi menurut saya pergerakannya bagus sampai 1000 menurutku BSML. MA5 jebakan market di buy malah CL-nya yang kena. Iya emang. Udah dibilang kalau MA5 cuma kalau yang kamu baru ya terus belum technical analisisnya masih ngawang-ngawang lah gitu atau nggak ngerti sama sekali. Itu ya kalau naik uget-uget di atas MA5. Kayak ngelihat cewek cakep gue kudu tahu nih nomor HP-nya. Udah diundang aja gitu kan. Karena saya dulu begitu. Jadi saya mengerti nasib teman-teman gitu ya. Aku juga dulu begitu gitu. Kalau dulu makin tegak gitu ya, makin ke atas tuing gitu ya, makin naik gitu, makin dikejar. Wah semangat. Udah naik beli lagi, average naik terus gitu kan. Bangi jangan ditiru ya. Jadi saya dulu awal-awal juga begitu ya. Jadi aku tahu persis apa yang kalian rasakan. Bangi drama. Nih tadi dulu nih ada yang nanyain Smil nih nasibnya gimana nih. Bangi kayak lihat yang paling kayak Bangi, Bu. Sis. Mana ini Smil? Kan udah direkomen kemarin Smil. Tadi dulu cari planningnya Smil bentar. Nih kita pindah software jadi begini nih. Datanya hilang semua tadi dulu. Kita bikin dari nol nggak apa-apa. Mumpung lagi sepi ya kita semi santai. Nah nih datanya Smil nih kemarin. Ini planning FOMO juga nih bikinnya kemarin. Masuknya kan butut nih di MA5 aduh. Ini stop lossnya 311. Tuh stop lossnya di bawah.
638. Tuh, Smil kamu kalau mau beli boleh tuh ya. Smil menurutku kamu kalau mau beli boleh tuh. Ini memang kelihatannya lebar sekali ya. Ini kepira sih stop lossnya. Oh dikit. Tak dulu. Oh 25%. Lotnya dikurangin teman-teman kalau beli Smil karena resistennya stop lossnya cukup lebar gitu ya, di atas 20% gitu. Jadi kamu misalnya bisa beli, misalnya biasanya 1 juta ya, ini belinya 750.000 gitu ya. Dihitung aja pakai apa? Aku ada itu tuh. Ada cara ngitung lot di profil TikTok aku, disematkan videonya aku pakai jilbab merah gitu ya. Untuk ngitung belinya berapa lot kalau udah punya trading plan, kan trading plannya sering aku share di channel biru. Jadi supaya kerugian kamu itu terukur gitu ya, biar nggak satu kali cut loss terus kamu bangkrut gitu maksudnya ya. Anyway, ini tuh Kak Vivian tuh sebenarnya sudah beli BSMA tapi nggak gerak-gerak, nggak usah nanya. Saya juga udah pegang dari Juli, kayaknya Juli udah 2 bulan ya. Dek Bayi udah 2 bulan tuh BSMA kagak jalan-jalan, sabar ya. Tabah menjalani. Aduh, Kija gimana Kija? Tuh Kija jangan dikejar ya. Ini aku juga, menurut aku Kija ini bagus kan, jadi uptrend gini kan. Tapi kita nunggu dia koreksi ya. Jangan main kejar baik. Ini di atas MA5 seperti biasa, calon-calon nyangkut kalau kita kejar. Jadi sabar aja. Dewa good technical Kak. Kenapa emang good technical ya? Ini biasa sih setupnya tuh yang sering aku beli tuh kayak begitu tuh. Lihat aja kamu kalau udah mulai rada bisa analisa aku paling seneng kalau beli tuh emang kayak begitu setupnya ya. Dewa, Nes, Bumi tuh mirip-mirip semua tuh setupnya. Kayak begitu maksudnya pergerakannya gitu ya, secara jangka menengah liatin aja ya. Nih kalau mau beli Dewa masih boleh tuh. Emyor Mbak Anggi. Emyor. Waduh. Saya bulanannya gimana nih? Emyor kalau aku skip Kak, aduh takut deh. Ini Emyor ini sebentar. Kira 1750. Oke. Jadi gini, Emyor ini itu garis ungu yang barusan aku tarik ini tuh tadinya kan support teman-teman ya. Support terus baru jebol. Ini bulanan pula teman-teman, kalau jebol cus ke bawah gini hati-hati deh ya. Kalau saya sih amat sangat menyarankan kamu untuk tidak beli saham yang setupnya kayak begini. Kalau saya terus terang nyaliku tak sampai gitu ya, karena ini sangat mungkin beli kamu mau pakai analisa apa juga yang ada dia yang kena stop lossnya gitu ya kalau kita mau trading. Jadi udah di skip aja menurut saya si Emyor ini. Ntar aku mau nulis support bulanan. Nah, biar tahu gitu maksudnya ya. Ini harusnya tambah turun itu si Emyor ya, jangan dibeli, udah biarin aja. Boba semoga nggak jebol 200 ya Mbak. Nah tuh dia, Boba ini juga setupnya tuh mirip-mirip si Emyor noh. Nah nih kan ya kayaknya mah jebol Mbak, dengan sangat menyesal. Kakak siapa ini, kakak lead ya, si Boba ini. Karena nih lihat di bulanannya, aku bukan nakutin di bulanannya ini ya, dengan asumsi moga-moganya sih ditahan EMA 20 nih. EMA 20 bulanannya ada di 200 nih, di sini area saya 190 ya, 200 lah gitu kan. Moga-moga mah ditahan di situ. Kalau ini jebol EMA 20-nya, dia akan ke supportnya di sini tuh. Nih, pasti di sini tuh, itu sekitar 150-an lah areanya ya. Jadi ya lumayan. Kalau kamu di 200 sekarang kan ke 150 kan 50 perak tuh berapa? 25%. Kalau belinya sekarang, kalau kamu nyangkutnya di atas lebih dari 200 kan lebih dari 25% gitu ya. Itu kenapa harus memperhatikan, balik lagi kalau mau beli gitu ya, harus memperhatikan tren jangka menengah tuh karena begitu ya. Sedih deh pokoknya. BNBR Kak, lihat. Ini pasti pasukan scalping nih yang nanyain BNBR ya. Saya nggak suka BNBR ya, karena balik lagi likuiditasnya butut ya. Nih tuh likuiditasnya. Ya aku hanya beli saham yang likuiditasnya stabil minimal 1 tahun gitu ya. Ini kan belum 1 tahun. Ini nggak pernah 1 tahun stabil BNBR mah ya, kayak aduh ini mah kalau gorengan tuh minyak hitam kalau kata saya. Penuh dosa dari masa lalu si BNBR mah gitu ya. Anyway, kalau kamu nggak se-strict saya, nggak harus 6 bulan. Ini toh BNBR juga belum menarik, karena kalau mau confirm uptrend
trennya menurut aku harus breakout di atas 113 ini. Yang apa garis hitam itu tuh harus breakout ke sana. Jadi harus cus gitu ya ke atas, nanti koreksi. Nah, itu baru menarik. Kalau lagi kayak sekarang nih kayaknya kalau saya sih terus terang nggak nyampe nyalinya gitu ya. Takut sama mau beli BNBR ini. Lagi males mikir bang, aduh Bang Hendra nih. Iya sama aku juga kayak bakal tak beliin IPO. Hari ini gimana kak? Gimana apanya? MDKA gimana? MDKA nih lagi nunggu. Nah, ya. Ini uget-uget kayak begini kesel dah ya. Pengennya mah sebenarnya kalau mau nekat mah beli kali ya, emasnya udah jalan. Ya kan? Ini sebenarnya nih ke bawah sini aja nih, ini 20%. Ke atas nih 31 masih dapat sebenarnya kalau kita mau HK si MDKA ini. Apa kita HK aja? Banggi nih galau ya. Nih sebenarnya kalau dari bulanan mingguan teman-teman MDKA nih enak loh. Tuh moving average-nya tuh di bawah semua kayak begini. Dia tinggal harusnya ke 3.600 tuh tinggal nyampe-nya doang gitu kan, tinggal cus gitu. Jadi harusnya cukup menarik sih si MDKA ini. Ntar deh MDKA tak tulis dulu. MDKA bikin plan. Nantilah ya kita lihat si MDKA ini. Apalagi nih NICL. Aduh kayak begini NICL. Bulanannya mana? Saya takut kak kalau kayak begini nih, lihat tuh. NICL bulanannya dia kayak nih 3-4 bulan terakhir cenderung melemah kayak gitu. Memang udah 3 bulan nggak jalan-jalan sih, udah di 400 ini kan, yang 480 nih ketahan di sini. Cuma tetap aja ya saya tidak seberani itu gitu ya. Jadi kayaknya skip dulu lah untuk NDCL ini. Takut jebol ke bawah ya, belum ada penguatan berarti soalnya. Kak cuan gimana? Cuan tuh kemarin ARA itu loh, abis ARA gimana dia? Masih wait and see, nah tuh belum kemana-mana tuh kak ya. Kemarin tuh aku nyet up-nya. Cuan ini lagi nunggu apa nih. Kemarin tuh aku nyet up-nya begini nih. Jadi menurut saya kalau bisa di atas 800 itu uptrendnya lebih terlihat gitu ya. Nah ini sekarang kan baru breakout dikit banget gitu kan ya, baru 825 lah gitu. Jadi masih wait and see menurut saya, biar maksud saya itu breakout itu beneran cium gitu ke atas gitu ya, kelihatan, baru nanti koreksi kita beli untuk si cuan ini. Jadi masih dalam pengamatan harian. Segar gimana Kak Anggi, jual aja kali ya. Kak Vivian ini gatel. Ini saya ngelihat minggu ini sih, harusnya sih lepas seger minggu ini kak ya. Aku masih ngarep di 600 lah, tinggal nyampe nya doang begitu. Ya Allah berikan hambamu kesabaran. Udah aku tiap hari udah ngantri gitu, ngantri aja pokoknya. Kadang aku ngantri di arahnya, kayak tadi aku ngantri di 645 gitu ya, walaupun TP-nya ada di 600 bodo amat gitu. Maksudku nanti kalau misal udah ngeliat ada di 600 aku haki gitu ya, hajar kiri langsung jual gitu ya. Jadi ya sudahlah ya, masih wait and see. KMV udah profit di mana? Aku nggak profit hari ini ya. Kan aku nggak day trading ya. Aku tipenya hold jangka menengah, bisa hold beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan. Ini lagi nunggu TP-nya seger di 600, sauprit belum nyampe ya. Segar tinggal sauprit TP. Iya makanya dikit lagi. PTRO gimana Bu? Capek digocok-gocok. PTRO tuh lagi nunggu, menurut aku kalau di atas 6.000 PTRO menarik. Nih ya, PTRO menurut saya ini nunggu di atas 6.000 kak. Kalau PTRO di atas 6.000 aku serok ya, karena PTRO ini agresif. Trennya tuh nggak pernah ragu-ragu, kalau dia uptrend jos gitu kan. Jadi kalau dia tembus di atas 6.000 saya konklusikan gitu ya, uptrendnya kuat. Nanti ya bisa TP di 12.000 kan lumayan ya kali ya, tapi nanti kita lihat aja ya. Intinya sih PTRO aku memang lagi menunggu menunggu konfirmasi. Ergas gimana tuh? Ergas kan cakep bukan ya? Nih tuh cakep Ergas, cuma Ergas ini ngeselinnya likuiditasnya kak, karena kemarin suspend gitu ya, tuh bulat jadi titik-titik kayak gitu. Saya tuh nggak suka kalau saham titik-titik kayak gitu ya, likuiditasnya nggak stabil. Itu aku jadi males gitu sama si Ergas ini. Padahal tadinya aku liatin juga si Ergas ini, pengen serok juga nih ya, apalagi dia break all time high kayak begini. Tapi ya
melihat aku masih wait and see lah, lihat nantilah ya. Dengan keadaan kayak begini, likuiditasnya tidak terlalu berani saya gitu ya, nggak berani terus terang aja. Banyak pilihan saham lain yang lebih menarik menurutku, jadi aku skip Airgasnya. DSSA tuh Kak Sinta tuh. DSSA nih lagi nunggu Kak. Menurut saya DSSA kalau bisa jebol di atas 1100 yang garis hitam ini menurutku bagus DSSA ya. Jadi kita tunggu saja DSSA nih. Apalagi dia downtrendnya kan lama bener ya kemarin nih. Tuh downtrendnya 6 bulanan gitu ya. Jadi kita tunggu aja. Kalau dia beneran bisa di atas 1000, nanti kita kita tunggulah pokoknya. Kalau dia udah breakout begini, koreksi jauh lebih bagus. ISG koreksi sehat Kak Bu? Iya, ISG koreksi sehat, santai aja. Fapa Mbak, Fapa apa kabar? Kemarin saya lepas nih Fapanya ya, saya tuh kenapa ya PTBA kalau nggak salah nih. Fapa ini kita ada planningnya guys, walaupun dia rada uget-uget gitu kan si Fapa nih. Fapa mana planningnya? Fapa nih masuk HCL itu ya, yang terkonsentrasi saham itu loh, saham yang terkonsentrasi. Udah gitu rada uget-uget gitu loh kalau masuk tuh. Kalau kamu yang Sultan beli di atas 100 juta mah kayaknya berat ini. Aku aja beli si Kiprit kemarin bisa begini banget saham, aduh. Stop lossnya berapa nih? 7.100. Stop loss. Ini TP-nya 8175. Gini ya, Fapa kalau mau beli masih boleh situ ya. Di bawah rekomennya kan di 7.500an. Kamu kalau mau boleh sekarang boleh tuh si Fapa. Oke, apalagi nih? ISG waktu turun kemarin sehari bisa 5%, sekarang pas naik uget-uget. Ya emang begitu kan katanya, ini kalau market itu di saham kalau turun pakai eskalator gitu kan, kalau naik pakai anak tangga. Terus yang naik nggak pernah olahraga gitu kan, jadi nggak nyampe gitu ya. Ternyata FTSE umumkan indeks review buat September. Iya udah ngumumin tadi, aku baca di Ajaib ada update-nya. TOTL Kak, TOTL nunggu ya, jangan HK dulu, sabar. Bang Anggi lagi nunggu TP seger di BKPK. Saya belinya Nes tadi, si siapa? Kak Biu. Saya AVG 4950 kejemput nggak ya, ngeri. Apa ini 4950-nya apa nih? Kalau ngomong dikasih kode sahamnya Kak, biar aku gampang gitu relate-nya. Apalagi nih TOTL-nya itu tadi ya. Nunggu, jangan dikejar nih ya. Dapat syukur, nggak dapat ya udah, jangan dikejar karena dekat resisten all time high di 1600 itu berbahaya 1600-nya. Kalau koreksi jeblok gitu ya ke bawah, jadi santai. Oh, PTRO 4950 IC. 4950. Ya, oke lah ya. Hold aja Kak kalau 4950. Saya pribadi sih yakin ini nanti jebol 6.000-nya PTRO. Menurutku sih jebol. Ya cuma kan itu menurut saya gitu ya. Tetap kalau mau beli saya disiplinkan untuk melihat konfirmasi dari marketnya gitu ya. Jangan cuma ngandelin menurut saya gimana gitu. Tuh Bufa udah pink tuh katanya. Iya udah pink Kak, tapi masalahnya dianya tuh belum ada penguatan berarti ya. Balik lagi MACD tuh nggak boleh dibaca sendirian ya. Kamu nggak boleh cuma beli ngandelin MACD-nya pink gitu. Harus ngelihat konteks secara keseluruhan. Jadi harus ngelihat trennya bagaimana. Nah si Bufa ini teman-teman itu masih lihat nih, masih patuh di MA60 nunjuk ke bawah begini. Jadi downtrendnya tuh masih dominan gitu loh, maksud saya belum ada perlawanan berarti. Menurut saya si Bufa ini bakal bagus kalau bisa nih jebol 1000 deh tuh ya. Kalau bisa jebol 1000 ini Kak, Bufa cakep ya.
kita serok kalau bisa jebol 1000 ini. Karena 1000 ini resisten yang cukup kelihatan ya dari Februari kemarin nih, dari sini gitu. Jadi kalau dia bisa beneran jret uptrend jebol gitu ya, koreksi, ini jauh lebih meyakinkan dia uptrendnya gitu ya. Kalau sekarang nih ya masih dominan downtrendnya, masih dinyaping juga, kasarannya nggak ada gunanya gitu, nggak ada daya gedor ke atasnya, nggak ada gitu ya. Nih Indi nih udah tuh ya. Udah pada beli belum tuh? Kalau mau beli sekarang telat ya. Udah kemarin disuruh beli Indi mah di berapa itu? 2590, 2600-an ya. Kalau beli sekarang sih menurut saya ini telat ya. Udah tinggal nunggu cusnya doang, nunggu cusnya doang. Sabar si Indi nih. Anyway, ini mana? Oh, ini resisten all time high-nya harus dipasang ini Indi. Penting soalnya. 4000. Ini ya. Jadi yang mau beli Indi ngantri di 2600-an ya. Kapan Raja ke 1000? Iya nih. Wow, mik lu udah nggak ngaruh. Oh si Wawa ya. Aduh, kayaknya ini teman-teman market tuh udah jenuh. Ya nggak sih? Karena kadang market tuh ada cenderung begitu, kayak misalnya dulu kita nggak ngerti efek mic kan gitu, terus ada efek mic terus kita jadi galau gitu kan market, tapi ada di suatu titik di mana market tuh ada yang bloody hell lah gitu, lu ngomong apa sono bodo amat gitu ya, akan ada momen begitu. Kalau dulu tuh sebelum efek mic, jauh dulu saya masih newbie dulu tuh efek bom, finger cross gitu ya, dulu yang masih zaman bom Bali dan segala macam itu, kalau nggak salah abis yang Jakarta di bom itu loh, Westin atau apa itu ya di bom, inget nggak? Nah itu saya lagi newbie tuh di market waktu itu. Dulu awal ada bom itu, wow ya segala langsung jeblung udah kayak nggak ada masa depan. Tapi pas sudah berapa kali bom gitu ya, akhirnya kita jadi kayak santai aja gitu, cuma kayak jrek langsung normal lagi gitu, balik lagi. Jadi kayak market tuh punya punya daya gitu. Jadi intinya kalau ada suatu kejadian berulang-ulang gitu, sebenarnya nggak penting-penting banget tapi bikin emosi, tapi akhirnya terus kita udah mati rasa ya JW Marriott betul, yang JW Marriott betul tuh ya, itu akhirnya terus jadi market yang udahlah gitu. Nah kalau sekarang bomnya diganti mic gitu ya, jadi sekarang micnya mau ngomong apa ya udahlah gitu, kita fokus aja gitu. Iya JW Marriott yang di bom betul Bom Marina itu Sarina, ya betul. Inilah kisah kita retail Unyu. Terima kasih dan jumpa lagi. MA yang dipakai apa aja Kak buat lihat tren naik? Kalau aku MA-nya MA5 60 sama 20 ya. Jadi pakai 3 MA. Jadi MA5-nya 5 hari 1 minggu, terus MA20-nya 1 bulan kan 20 hari, MA60-nya 3 bulan 60 hari gitu. Jadi dikombinasikan karena biasanya setiap MA tuh bisa ya ada yang dilihat lah setiap indikator gitu ya. Sama time frame juga begitu. Kenapa aku pakai harian, mingguan, bulanan gitu ya, tiga-tiganya dipakai karena memang setiap time frame tuh kayak ada informasi yang bisa dicomot. Gitu ya. Terima kasih sudah menemani aku sampai jam 6 ya. Hari ini sudah selesai, besok kita libur. Buat teman-teman yang mau belajar technical analysis detailnya yang biasa gaya aku analisa, bisa ikut kelas aku di sini ya. Jadi kelasnya 3 bulan buat yang udah serius, modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik, supaya bisa menerapkan money management dengan maksimal ya. Ada PR-nya kalau ikut kelas aku ya. Yang di kelas ini aku ngajarin tipenya itu swing, jadi bisa hold beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan. Aku nggak ngajarin scalping, nggak ngajarin day trading, nggak ngajarin beli pagi jual sore, soalnya aku juga nggak praktek gitu ya. Nah jadi yang kepo bisa DM aku di TikTok sini. Kalau mau ikut jangan ngarepin rekomendasi, soalnya nggak ada. Kelas ini aku pengennya teman-teman belajar analisa beneran ya. Kalau ada rekomend aku taruh di channel biru sini, masuk ke lewat profil TikTok aku, oke? Jadi tinggal, tapi aku nggak tahu sih, kayaknya Senin Rabu berarti ya kita. Rabu nggak ada rekomend lah, kita santai-santai dulu ya. Soalnya hari ini juga nggak nemu ada yang bagus gitu kan, udahlah market juga koreksi, kita santai dulu aja, oke? Sisanya kita ketemu Rabu ya, bye bye.